Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Bang Diki dari Bang Channel 93. Oke, kali ini Bang Diki akan membahas materi tentang jual beli di pelajaran kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah. Oke, sebelum Bang Diki melanjut ke materinya, jangan lupa klik subscribe, like serta komen agar channel Bang Diki dapat berkembang dan bermanfaat bagi kalian semua dan untuk kita semua. Oke, langsung saja Bang Diki akan jelaskan di sini. Pengertian jual beli. Jual beli menurut di dalam bahasa Arab dikenal dengan kata al-bai'u. Sedangkan secara bahasa jual beli adalah menukar harta dengan harta. Itu secara bahasa. Sedangkan jual beli menurut istilah adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu atau dengan adanya akad. Pedagang atau yang menjual disebut bai'un. Jadi di sini sedangkan pembeli atau disebut dengan mushtari. Oke, di sini Bang Diki akan jelaskan macam-macam atau model jual beli yang diterapkan di masyarakat pada saat ini. Yang pertama adalah jual beli dengan cara tukar menukar barang dengan barang atau yang disebut dengan barter. Yang kedua adalah money changer atau pertukaran mata uang. Jadi menukarkan dengan uang. Seperti misal uang dolar dengan rupiah atau uang rupiah dengan uang real dan seterusnya. Itu nama jual beli dengan cara penukaran mata uang. Yang ketiga adalah jual beli kontan atau secara tunai. Jadi jual beli itu ada yang secara tunai atau kontan. Yang keempat jual beli dengan cara kredit. Jadi ada jual beli secara kredit. Jadi boleh secara kontan, boleh secara kredit. Dan yang kelima jual beli dengan cara lelang atau ditawarkan kepada masyarakat umum untuk mendapatkan harga tertinggi. Ada namanya jual beli secara lelang. Misal kita melelangkan sebuah rumah dengan harga kita tetapkan 100 juta. Kemudian nanti ada masyarakat menawar harga 100 juta tersebut. Siapa yang tawarannya lebih tinggi, maka itulah yang akan mendapatkan harga tertinggi dan dialah yang berhak untuk membeli rumah tersebut. Itu disebut harga jual beli dengan cara melelang. Oke, secara hukum jual beli pada dasarnya adalah mubah atau boleh saja. Jadi sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa ahalallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah itu menghalalkan jual beli namun mengharamkan riba. Bahkan di dalam sebuah hadis juga disebutkan innamal bai'u antaradin. Sesungguhnya jual beli itu dilakukan dengan secara sukarela. Jadi kalau suka sama suka melakukan jual beli, maka jual beli itu halal. Kemudian dalam beberapa keadaan tertentu hukum jual beli bisa berubah. Yang pertama bisa boleh atau mubah. Memang sudah hukum jual beli pada dasarnya, ya ini boleh saja. Namun bisa juga menjadi wajib. Kenapa jual beli bisa menjadi wajib? Dikarenakan yang menjual merupakan keharusan. Misal menjual barang untuk membayar hutang, maka dia wajib melakukan jual beli untuk membayar hutang. Misal kita punya sebuah handphone, karena kita terlilit hutang, maka kita wajib untuk menjualkan barang tersebut untuk membayar hutang. Dan yang ketiga adalah sunnah, yakni menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual. Misal kita mempunyai 2 handphone, kemudian kawan kita atau saudara kita tidak memiliki handphone, maka kita disunahkan atau dianjurkan untuk menjual satu handphone kita kepada teman kita tersebut. Jadi itu hukum jual beli bisa berubah. Kemudian ketentuan jual beli. Dalam menjual beli kita memiliki yang namanya rukun. Rukun jual beli itu adalah hal-hal yang harus kita penuhi di dalam jual beli. Apabila tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut menjadi tidak sah. Apa rukun-rukun tersebut? Yang pertama adalah adanya penjual dan pembeli.
Jadi jual beli bisa terjadi kalau ada si penjual dan ada si pembeli. Kalau ada penjual namun tidak ada pembeli, maka tidak terjadi namanya jual beli. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya barang yang dijual. Jadi setelah ada penjual, ada pembeli, maka harus ada barang yang harus dijual dan dibeli. Jadi kalau tidak ada barang, apa yang harus diperjualbelikan? Jadi yang kedua syaratnya, rukunnya, yakni adanya barang yang diperjualbelikan. Kemudian adanya uang atau alat pembayaran. Tidak mesti uang, jadi harus ada alat pembayaran. Kalau sudah ada pembeli, ada penjual dan ada barang, maka harus ada alat untuk membeli barang tersebut, alat pembayaran. Dan yang keempat, adanya ijab dan qabul. Ada ijab antara pembeli dan penjual. Apa arti hijab? Ijab di sini adalah perkataan seorang penjual yang menawarkan barang yang dijualkannya. Contoh, misal saya punya handphone. Saya jual handphone ini dengan harga Rp500.000. Itu yang disebut dengan ijab dalam jual beli. Adapun qabul adalah perkataan pembeli dalam menerima jual beli. Misal tadi saya sudah mengucapkan ijab, mengatakan saya menjual handphone saya dengan harga Rp500.000. Kemudian si pembeli menjawab, saya beli barang atau handphone tersebut dengan harga Rp500.000. Itu yang disebut dengan qabul. Jadi keempat rukun itu harus ada dalam jual beli. Kalau tidak ada salah satu tidak ada dalam jual beli, maka jual beli tersebut tidak sah secara hukum. Jadi itu rukunnya. Kemudian ada syarat jual beli. Apa syarat jual beli? Yang pertama, syarat penjual dan pembeli. Ada syarat. Setelah ada penjual dan pembeli, maka penjual dan pembeli harus memenuhi syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, penjual dan pembeli sama-sama berakal sehat, tidak dalam keadaan gila, atau salah satu tidak dalam keadaan gila. Keduanya harus dalam keadaan sehat-sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, penjual dan pembeli tidak terpaksa atau menjual barang tersebut harus kemauan sendiri, tidak dipaksa untuk menjualkan barang tersebut dan juga tidak dipaksa untuk membeli barang tersebut. Yang ketiga, barang itu tidak dalam keadaan mubazir atau barangnya halal dan jelas. Boleh jual beli dengan syarat barang itu harus halal. Yang keempat, penjual dan pembeli sudah balik. Jadi kalau jual beli ada dalam keadaan tidak balik, belum mengerti, maka jual belinya tidak sah. Kenapa demikian? Karena takutnya ada yang namanya sistem tipu menipu dalam jual beli. Makanya harus paham. Nah, itu syarat penjual dan pembeli. Sekarang syarat barang dan uang. Jadi syarat jual beli itu ada syarat barang dan uang harus memenuhi syarat terlebih dahulu. Apa syarat barang? Barang harus suci, tidak najis. Nah, boleh jual beli itu kalau barang yang dijualkan tidak najis atau suci. Contoh, barang yang najis seperti babi itu hukumnya haram untuk diperjualbelikan. Jadi kalau kita membeli babi itu hukumnya haram. Yang kedua, mempunyai manfaat. Jadi barang yang dijual memiliki manfaat. Jadi untuk apa kita membeli suatu barang kalau memang tidak ada manfaat? Yang ketiga, milik diri sendiri atau orang yang diwakili. Jadi kita jual beli itu kalau bukan menjualkan barang sendiri atau juga menjualkan barang orang lain, tapi sudah sepakat dengan orang yang memiliki barang tersebut, boleh melakukan jual beli. Tapi kalau kita menjualkan barang titipan teman tidak tahu kalau kita jual, maka hukumnya tidak sah melakukan jual beli. Itu maksudnya. Yang nomor 4, barang dapat diserah terimakan. Tidak sah menjual burung yang terbang di udara atau ikan yang ada di lautan. Jadi jual beli itu harus barangnya terlihat. Bukan misal mencontoh jual burung, tapi burungnya masih terbang.
apakah bisa ditangkap atau tidak, tapi sudah dijual, itu hukum tidak sah. Atau misal menjual ikan yang masih di air, saya jual, nanti saya mancing, hasilnya saya akan jual dengan harga 100.000, terima uang, nanti ternyata pas mancing tidak mendapatkan ikan, itu tidak sah. Kemudian yang kelima, barang dapat diketahui dengan jelas baik sifat, ukuran, dan jumlah maupun bentuknya. Tidak sah menjual anak hewan yang masih dalam kandungan. Misal itu contoh. Jadi kalau kita menjual barang itu harus tahu ukuran, berat, jenis barang, bentuk barang, harus tahu. Kalau menjual barang yang belum jelas wujudnya, maka tidak sah. Misal contoh, saya punya pohon mangga. Pohon mangga saya ini sedang berbunga, berarti bentar lagi akan menghasilkan buah. Kemudian saya jual. Satu pohon mangga ini saya jual dengan harga 1 juta. Padahal belum jelas memang bunga mangga tadi akan berubah menjadi buah atau tidak. Ya, itu tidak sah. Takutnya ketika membeli 1 juta, ternyata ketika pada saatnya menghasilkan buah, ternyata buahnya hanya sedikit karena banyak yang tidak menempel. Itu maksud dari tidak boleh menjual barang yang belum jelas wujudnya. Atau hewan yang masih di dalam kandungan, bisa jadi keguguran, ya kan? Jadi itu maksud dari harus tahu jelas bentuk dan wujud barang. Itu syarat dari barang dan uang. Itu syarat-syarat yang diperbolehkan dalam jual beli. Jadi harus memenuhi rukun dan memenuhi syarat tersebut. Oke, selanjutnya yakni khiyar dalam jual beli. Oke, sebelum melanjutkan, kita di sini harus tahu dahulu apa itu khiyar. Khiyar artinya boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau mengurungkannya. Jadi khiyar di sini adalah untuk memilih, boleh untuk melanjutkan akad, melanjutkan membeli atau mengurungkan jual beli. Nah, di mana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, walakum khiyaru fil buyu'i mundu salasati ayyam. Engkau berhak untuk khiyar dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama 3 hari. Jadi khiyar di sini disebutkan boleh untuk memilih atau melanjutkan jual beli atau membatalkan jual beli selama 3 hari. Nah, di sini khiyar terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah khiyar majelis. Apa itu khiyar majelis? Khiyar majelis yakni memilih antara jadi jual beli atau tidak selama pembeli dan penjual masih berada di tempat jual beli. Jadi di sini ibaratnya tawar menawar antara jadi atau tidaknya jual beli selama ada di tempat jual beli. Khiyar yang kedua yakni khiyar syarat. Apa itu khiyar syarat? Yakni memilih antara jual beli atau tidak dengan mempertimbangkan dalam masa yang disepakati oleh kedua belah pihak. Setelah sampai pada hari yang ditentukan, harus ada ketegasan tentang jadi atau tidaknya. Oke, yang ketiga yakni khiyar aibi atau cacat. Jadi khiyar aibi yaitu memilih untuk melangsungkan akad jual beli atau membatalkannya apabila pada barang tersebut terdapat cacat yang tidak diketahui oleh pembeli pada waktu melakukan akad jual beli. Misal, saya membeli sebuah handphone baru, ya, sebuah handphone baru. Di sini ketika saya membeli ada kesepakatan apabila barang ini rusak, ya, atau cacat pada masa yang telah ditentukan atau masa garansi, jadi bisa saya kembalikan kepada si penjual. Jadi ketika saya telah membeli, saya pulang, ketika di rumah ternyata saya melihat sebuah cacat, misal leset atau dan sebagainya, saya berhak sebagai seorang pembeli untuk mengembalikan barang tersebut kepada si penjual. Itu disebut dengan khiyar aibi. Oke, itu yang macam-macam khiyar dalam jual beli. Kemudian yang terakhir pembahasan kita hari ini yakni hikmah jual beli. Jadi hikmah jual beli yang pertama, jual beli dapat menata struktur kehidupan masyarakat yang menghargai hak milik orang lain, dapat saling menghargai.
Oke, yang kedua, masing-masing pihak merasa puas. Jadi yang namanya jual beli itu kalau kita memenuhi rukun dan syarat, maka kedua belah pihak akan merasa puas dalam melaksanakan jual beli. Dan yang ketiga, dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang secara haram. Jadi kalau memang jual beli itu secara mengikuti aturan rukun dan syarat, maka tidak akan kita membeli barang yang haram. Dan yang keempat, penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah. Jadi kalau kita ikuti aturan, maka kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, jual beli dapat membangkitkan semangat kerja, mendidik orang untuk mau bekerja. Jadi ini hikmah dari melaksanakan jual beli. Oke? Ya, ini saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dari video ini. Dan sekali lagi jangan lupa klik subscribe serta like dan komen agar channel Bandigi akan tetap dapat berkembang, dan tunggu video-video selanjutnya. Terima kasih. Bandigi akhiri semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.